Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis data kualitatif. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang definisi analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan mengatur transkrip wawancara, catatan observasi, atau bahan non-tekstual lainnya secara sistematis yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena. Bogdan dan Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif adalah proses mencari dan mengatur kumpulan data yang telah didapatkan oleh seorang peneliti, dikumpulkan secara sistematis sehingga meningkatkan pemahaman sang peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Jika menurut Patton, analisis data kualitatif adalah proses memahami sejumlah besar data dengan mengurangi volume informasi mentah, diikuti dengan mengidentifikasi pola yang signifikan dan menarik makna dari data dan kemudian membangun rantai bukti yang logis. Patton mendefinisikan analisis data kualitatif adalah proses memahami sejumlah besar data yang didapatkan dari usaha mengurangi volume informasi mentah. Jadi menurut Patton memang ada aktivitas untuk mengabaikan beberapa data yang tidak relevan dengan penelitian atau tidak relevan bagi sang peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data-data yang kurang relevan tadi diabaikan oleh peneliti. Kemudian upaya ini diikuti dengan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan yang kemudian diakhiri dengan menarik makna dari data dan membangun rantai bukti yang logis. Semua itu dilakukan untuk mencari jawaban penelitian atau memahami sebuah fenomena. Sehingga analisis data kualitatif adalah serangkaian proses dan prosedur yang mengalihkan data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk-bentuk pemahaman, bentuk penjelasan dari sebuah fenomena yang sedang diteliti dengan menunjukkan argumentasi yang logis dan kuat. Sekali lagi, analisis data adalah proses dan prosedur mengalihkan atau mengubah kumpulan data yang telah didapatkan dalam bentuk pemahaman, penjelasan, atau makna dari sebuah fenomena dengan menunjukkan alasan-alasan yang logis dan kuat. Ini adalah definisi analisis data kualitatif. Selanjutnya, kita bisa memulai untuk memahami tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif. Menurut Malhotra dan Burks, mereka berdua membuat tahapan analisis data kualitatif menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah data collection, yang kedua adalah data reduction, yang ketiga adalah data presentation, dan yang keempat adalah data verification. Yang pertama adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya menurut Malhotra dan Burks ini
yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah mereduksi data-data yang penting dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian akan dipegang kuat oleh peneliti, sedangkan data-data yang kurang relevan dan tidak penting dalam atau untuk menjawab pertanyaan penelitian akan diabaikan oleh seorang peneliti. Setelah data-data itu direduksi, maka data-data itu dipresentasikan, dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori, berdasarkan klasifikasi-klasifikasi, atau jika menggunakan istilah kuantitatif adalah dengan kode-kode tertentu. Aktivitas ini disebut dengan coding kalau dalam penelitian kuantitatif. Diklasifikasikan sehingga kemudian setelah diklasifikasikan itu, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memverifikasi data. Misalnya ketika kita hendak meneliti tentang implementasi kebijakan pada program pengentasan kemiskinan, bisa diklasifikasi kapasitas kelompok sasaran, kapasitas aparat pelaksana, klasifikasi, komunikasi dan koordinasi, itu bisa dikelompokkan. Data-data yang terkait dengan itu kemudian dipaparkan. Setelah dipaparkan, diverifikasi mana yang bisa memperkuat pada aspek-aspek tertentu, itu dikelompokkan jadi satu. Data yang terkait dengan kelompok sasaran jadikan satu, data mengenai kapasitas aparat pelaksana dijadikan satu, data tentang komunikasi dan koordinasi dijadikan satu, diverifikasi. Sehingga pada klasifikasi-klasifikasi itu kita bisa mendapatkan argumentasi yang kuat untuk mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, menurut Morley dan Catala, mereka berdua membuat diagram analisis data. Menurut mereka berdua, yang bisa dilakukan dalam analisis data adalah setelah data-data terkumpul, data interview dalam bentuk teks atau format yang lain, data FGD, data observasi, semuanya itu, kemudian langkah yang kedua adalah seorang peneliti itu harus melakukan pendekatan kepada data-data yang dia miliki. Artinya seorang peneliti itu harus memahami seluruh data yang telah dia dapatkan dari teknik pengumpulan data yang telah dia lakukan. Dia mencakup semuanya, memulai dari membaca transkrip wawancara yang telah dilakukan, membaca dokumen-dokumen yang relevan, kemudian dia membaca catatan lapangan tentang observasi. Dia harus familiar dengan data-data itu. Setelah itu, menurut Morley dan Catala, yang dilakukan adalah data reduction, yaitu sebagian data yang penting dia akan pegang erat, pegang kuat, dan data-data yang dianggap kurang relevan dan kurang penting akan diabaikan. Setelah itu, data itu didisplay. Kalau menurut sebelumnya istilahnya adalah presentation, dalam istilah Morley dan Catala disebut dengan display. Mendisplay data, mana data-data yang mencakup satu aspek dikumpulkan, yang mencakup aspek yang lain dikumpulkan jadi satu, mencakup aspek yang berbeda dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu dikonfirmasi di masing-masing klasifikasi itu. Misalnya kalau tadi kita mengambil contoh program pengentasan kemiskinan, maka dijadikan satu. Aspek kapasitas aparat pelaksana dijadikan satu, aspek kapasitas kelompok sasaran dijadikan satu, aspek komunikasi dan koordinasi dijadikan satu. Data-data yang ada di dalamnya kemudian dikonfirmasi. Kalau tadi istilahnya adalah diverifikasi, kalau dalam metodologi disebut ditriangulasi.
Nah, setelah itu kemudian dibangun tema-tema tertentu, kemudian dikaitkan apakah antar klasifikasi itu saling berkaitan. Ketika mereka digabungkan menjadi satu, maka laporan penelitian itu harus bisa menceritakan secara utuh bagaimana kemudian klasifikasi-klasifikasi itu saling berhubungan dan bagaimana kemudian cerita itu menjadi utuh, tidak berpencar, tidak berbagian berdiri sendiri, tetapi menjadi satu cerita yang utuh. Dan itu adalah tugas orang peneliti, bukan tugas informan. Membangun cerita utuh untuk menjawab pertanyaan penelitian itu adalah tugas seorang peneliti, bukan tugas para informan. Ini yang disebut dengan analisis data. Sehingga kumpulan-kumpulan data tadi oleh peneliti diolah, dialihkan, sehingga kemudian data itu menjadi satu cerita yang utuh, sehingga pembaca bisa melihat karya penelitian Anda itu bisa menjelaskan sebuah fenomena dan menjawab tuntas pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Menurut Creswell, dia pernah menggulirkan apa yang disebut dengan spiral analisis data. Spiral analisis data. Jika menurut model ini, Creswell mengungkapkan pertama kali ketika sudah ada kumpulan data, sudah ada pengumpulan data, maka data itu dikelola. Pengelolaan data. Pengelolaan data itu bentuknya dibuat files, dibuat unit, dan diorganisasi dengan tertib dan rapi oleh seorang peneliti. Kemudian setelah di-manage dengan baik, seorang peneliti itu kemudian melakukan aktivitas pembacaan atas data-data yang dia miliki. Ketika dia membaca, dia bisa membuat memo-memo, tulisan-tulisan kecil, catatan-catatan penting terhadap data-data yang telah dia kumpulkan. Setelah itu, proses selanjutnya adalah mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi data yang sudah dibaca, kemudian diklasifikasi, diberikan deskripsi, dan diinterpretasi. Setelah itu kemudian direpresentasikan, divisualisasikan. Bagaimana kemudian satu klasifikasi itu, ya, satu klasifikasi itu di dalamnya didukung data-data yang kuat dari pengumpulan data yang ada, dari wawancara, dari FGD, dari observasi, dari dokumentasi, itu memperkuat satu klasifikasi, satu kategorisasi, kemudian direpresentasikan, divisualisasikan bagaimana kedudukannya masing-masing klasifikasi itu pada penelitian yang telah dilakukan. Dari proses ini, di bagian kanan, Creswell mengungkapkan beberapa contoh dari prosedur yang telah dilakukan. Ketika mengelola data, bentuknya bisa files, bisa unit. Kemudian ketika dia membaca, ketika seorang peneliti membaca, bentuknya bisa jadi adalah tulisan-tulisan pendek, kemudian mencoba merefleksikan dari bacaan-bacaan data yang dia miliki, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian yang dia pernah tulis sebelumnya. Kemudian ketika membuat deskripsi, mengklasifikasi, menginterpretasi, seorang peneliti bisa jauh masuk ke dalam konteks yang dia sedang teliti, mengkategorisasikan, mengkomparisikan antara satu fenomena yang dia temui di lapangan, satu kasus, satu cerita dengan cerita yang lain. Dia membandingkan, mengkategorisasikan, dan membuat konteks. Kemudian direpresentasikan, divisualisasi dalam bentuk matriks, preposisi, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, display data itu tidak melulu pada bentuk kalimat atau kata-kata saja. Peneliti kualitatif bisa membuat tabel, bisa membuat diagram,
sehingga kemudian pembaca bisa memahami dengan mudah apa yang sedang diceritakan, yang sedang disampaikan oleh seorang peneliti. Dengan model diagram grafis misalnya, seorang pembaca akan dengan mudah memahami apa yang menjadi temuan seorang peneliti, dan itu sangat terbuka dalam penelitian kualitatif. Karena bentuknya spiral, Creswell menganalogkan bahwa proses ini bisa jadi memampat dan bisa mengembang. Bentuknya adalah fleksibel. Jadi prosedur, tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang peneliti itu bisa disesuaikan dengan konteks lapangan penelitian. Kemudian Creswell juga pernah menggulirkan analisis data penelitian kualitatif. Menurut Creswell, yang bisa dilakukan di awal ketika data telah terkumpul, data material penelitian sudah terkumpul dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya, data itu diorganisasi dan dipersiapkan untuk dianalisis. Jadi data-data yang telah terkumpul itu diorganisasikan, diorganize, dan diprepare, dipersiapkan untuk masuk dalam proses analisis data. Apa yang dilakukan setelah diorganisasi dengan baik seluruh data itu, kemudian semuanya dibaca oleh seorang peneliti. Jadi seorang peneliti itu harus kuat membaca temuan lapangannya atau hasil-hasil lapangannya. Setelah dibaca keseluruhan data itu, dia handle semuanya. Data itu kemudian dikode, diklasifikasi. Dalam proses ini kemudian bisa dilakukan dalam bentuk manual atau dengan bantuan komputer. Sekali lagi, setelah data terkumpul, data itu dibaca, kemudian di-coding. Dalam proses coding ini bisa dilakukan dengan proses manual maupun bisa dilakukan dengan komputer. Setelah dikode, diberi kode, diklasifikasi, maka akan dipisahkan mana yang kita akan bahas secara tematik dan mana yang merupakan deskripsinya. Menurut Creswell, dalam analisis data kualitatif, dia mengungkapkan ada klasifikasi tema khusus dan ada deskripsinya. Ada suatu tema, ada deskripsi, sehingga kemudian ketika masuk tahap berikutnya mengkoneksikan antara tema tertentu dengan deskripsinya. Tentu saja ini dilakukan dengan proses yang hati-hati, sehingga kemudian relasi antara tema dan deskripsi itu betul-betul kuat. Maka triangulasi sudah bisa dilakukan dalam tahap ini. Setelah tema dan deskripsinya itu muncul atau dibuat, maka seorang peneliti melakukan interpretasi, mencari makna dari tema-tema dan deskripsi-deskripsi yang ada. Sekali lagi, tugas peneliti adalah ketika sudah menemukan tema-tema beserta deskripsinya, seorang peneliti itu mengkoneksikan makna dari temuan-temuan di lapangan. Jika tadi kami contohkan ketika kita hendak meneliti tentang implementasi program pengentasan kemiskinan, ada klasifikasi kapasitas kelompok sasaran, kapasitas aparat pelaksana, komunikasi, dan koordinasi. Maka pada tahap ini seorang peneliti harus bisa menceritakan, memaknai hubungan antara kapasitas kelompok sasaran dengan kapasitas aparat pelaksana, kemudian relasinya dengan komunikasi dan koordinasi, itu menjadi satu cerita yang utuh. Tahapan-tahapan ini menurut Creswell adalah upaya untuk memvalidasi informasi yang dia dapatkan. Sekali lagi, menurut Creswell, tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif
itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam proses mencari atau memperkuat validitas akurasi informasi yang didapatkan oleh seorang peneliti. Demikian pembahasan kita mengenai analisis data kualitatif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.